Oke Lela, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin dari cara membuat CV kemarin, sebenarnya sebelum ini saya pernah konsul juga sama Pak Handian. Panggilannya Pak siapa? Pak. Ya boleh, ya Handi boleh, Aga boleh. Ya, ya Pak Aga. Jadi biar singkat. Desember lalu kalau nggak salah itu. Itu tuh CV saya masih yang CV kreatif, yang warna-warni gitu. Terus sekarang saya udah jadi CV ATS friendly itu. Jadi mau konsultasi yang bener CV ATS itu isinya dan tata letaknya, bentuknya itu seperti apa, itu sih Pak. Ya, oh, oke, ini generalnya CV ATS ya. Jadi CV ATS tuh ya kayak yang kamu bikin gitu. Jadi udah bener belum bener gitu. Jadi CV ATS itu ya tadi ya, CV sederhana yang dia akan menonjolkan isinya daripada desainnya. Dimana desain itu sederhana saja, kayak kamu nulis pakai Word doang tanpa ada simbol-simbol, tabel-tabel, gambar-gambar, text box ya. Dia sarankan menggunakan warna hitam putih font yang biasa kita kenali gitu, misalkan pakai bahasa Inggris gitu. Dan si VTS friendly pun juga boleh didesain menggunakan foto, asal nanti fotonya tata letaknya taruh di atas saja, jadi biar pada saat nge-scan dokumen dia tidak akan terganggu. Nah, aku ingat banget dari mana terkait dengan CV-mu waktu masih di sisi desain dulu ya, yang masih versi desain. Nah, yang di pertanyaanku adalah kan CV-mu udah jadi ATS friendly begini nih, gitu kan. Tanpa kamu nanya sama aku pun, untuk dari susunannya ya udah semacam ini, gitu. Paling aku jelasin sederhana mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lihat sesiku. Jadi CV itu tata letaknya tuh sebenarnya tuh simpelnya gini. Kalau kamu seorang fresh graduate tanpa pengalaman kerja, gitu ya, maka urutannya bisa aku sebut ya, nggak. Jadi mulai dari nama, kemudian di bawahnya ada summary CV, mungkin ada info pribadi, boleh ditukar info pribadi dulu, baru summary CV, baru pengalaman magang kalau punya, kalau nggak punya langsung pengalaman pendidikan, terus pengalaman organisasi kepanitiaan, terus pengalaman training sertifikasi, terus pencapaian gitu. Terus terakhir adalah bagian skills gitu. Itu adalah yang wajib-wajib. Kalau mau ditambahi soal kontak referensi, hobi, silahkan. Ya, boleh kasih foto juga di sana. Tapi untuk orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, maka urutannya adalah setelah nama, kemudian summary CV, langsung ada info pribadi dan pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja itu lebih didulukan daripada pendidikan gitu. Intinya gitu sih. Kalau belum ada pengalaman kerja, berarti pengalaman magang didulukan daripada pengalaman pendidikan. Intinya di situ saja. Kalau urutan ke bawahnya sih default aja ya, kayak yang tadi aku sebut, gak masalah. Toh juga CV itu boleh 1-3 halaman, nggak harus 1 halaman. Ya, yang penting nanti di awal kita tentukan dulu kita mau bikin CV itu tipe apa, mau yang ATS friendly atau yang desain. Kemudian setelah itu pastikan setiap informasi yang mandatori yang barusan aku sebut apa aja itu sudah dijabarkan dengan baik dan benar. Jangan disingkat hanya karena merasa udah nggak ada space kak gitu. Nggak usah maksain 1 halaman kalau memang akhirnya itu harus dijabarin dan harus lebih dari 1 halaman. Takutnya kalau disingkat informasi penting malah tidak ditulis atau ditulis secukupnya. Lebih parah lagi, yang informasi penting malah nggak ditulis, yang nggak penting malah ada gitu. Nah, semacam itu sih, Leila, gitu. Nah, pertanyaanku menyambung dari pertanyaanmu adalah, pada saat CV-mu udah jadi kayak yang sekarang ini, CV ATS friendly udah jadi nih, gitu. Kamu menggunakan CV ini, udah pernah sampai ke tahap apa paling jauh? Biasanya kamu sering terhenti di tahap apa? Kemarin yang kalau pakai CV ATS itu daftar di Field Education Consultant Ruang Guru itu sampai interview user, interview HRD, interview HRD terus berhenti sampai di situ. Kalau nggak interview user, Oke, berarti kamu berhenti kan di interview-interview nih, anggap aja interview aja ya, gitu. HR atau user.
Nah, kalau misalkan kita terhenti dalam suatu tahap, maka fokus kita untuk belajar adalah mempelajari tahap yang kita gagal, paling sering kita gagal lah ibaratnya gitu. Coba dievaluasi gitu. Misalkan kayak dalam 1 bulan terakhir aku terhenti tuh di interview user, ya udah dipelajari. Kira-kira ya ada nggak pertanyaan interview user yang kamu tuh nggak yakin ngejawabnya berdasarkan pengalaman kemarin. Baik itu pertanyaan yang kamu baru dengar atau pertanyaan yang udah kamu dengar, udah kamu pelajarin, tapi di tempat malah ngeblank. Atau yang ketiga, pertanyaan ini ditanyain di perusahaan A, B, dan C. 3 kali muncul, 3 kali aku bingung jawabnya gitu. Jadi itu yang harus dilatih. Ya, jadi kalau misalkan kita terhenti di suatu tahap yang bukan CV gitu ya, jangan buru-buru yang diedit CV-nya lagi, CV-nya lagi gitu. Yang harus diperbaiki adalah performa kita di tahap tersebut gitu. Agar apa? Ya agar kita bisa lolos ke tahap selanjutnya lagi, journey kita nambah gitu kan. Walaupun tahap-tahap sebelumnya mulai dari CV ya, perbaikan pada saat mengerjakan psikotes dan lain-lain, kelengkapan dokumen administrasi, cara kita untuk menentukan loker yang akan kita lamar atau enggak itu diperbaiki gitu, itu sebagai optimasi saja biar makin banyak kesempatan kamu yang lolos sampai interview. Nah, hal tersebut harus dijawab dengan kamu lebih jago untuk menghadapi interview gitu. Nah, pertanyaanku, ada nggak pertanyaan interview? Aku nggak tahu ya kamu udah pelajari dari playlistku belum ya gitu. Ada nggak pertanyaan interview yang kamu tuh ragu gitu? Atau misalkan kamu identifikasi sendiri deh, kan boleh nih ya, gitu. Kamu autocorrect gitu ya. Kira-kira kamu kalau interview tuh apa kendalamu? Ada nggak kendala? Palingan kemarin yang dari ruang guru itu yang waktu disuruh dikasih studi kasus gitu, terus disuruh mempraktekkan kasus itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke dadakan gitu kan, jadinya masih pada depan, terus soalnya juga nggak diprediksi sebelumnya, jadinya agak belepotan gitu mungkin kali ya Pak. Ya, Mendadak gitu dan kasusnya. aku kasih tips ya buat kamu ya. Nih, buat kamu, buat teman-teman, dan buat aku sendiri juga gitu. Kita saling mengingatkan terkait dengan interview. Ini aku share screen layar putih, muncul nggak di situ ya? Sudah muncul. Interview ini kan intinya komunikasi, ya nggak sih? Iya. Komunikasi. Komunikasi ini unsur-unsurnya macam-macam. Kalau kamu pelajari ya, ada pembicaranya, ada pendengarnya, ada medianya, ada materinya, ada feedback yang diharapkan, ada noise-nya gitu-gitulah. Tapi bukan ini yang pengen aku jelasin. Nah, komunikasi ini pada saat interview itu ada yang verbal, ada yang non verbal gitu. Ya, non verbal itu ya, verbal itu yang hubungannya dengan kata, bunyi-bunyian gitu ya, segala sesuatu yang keluar dari mulutmu gitu. Yang non verbal itu ya yang mengelilingi itulah gitu ya. Nah, ada yang perlu diperbaiki nih gitu. Apa yang terkait dengan verbal? Nah, ini kamu bisa pelajari nanti. Browsing dulu ya, aku nggak bakal ngejelasin secara detail. Unsur-unsur komunikasi verbal itu apa aja sih gitu. Unsur-unsur komunikasi verbal. Nah, unsur-unsur komunikasi verbal ini harus didukung dengan pengetahuanmu terhadap CV. Jadi baca ulang CV-mu, gitu ya. Pengetahuanmu terkait dengan perusahaan, riset. Jadi kalau mau interview, baca website perusahaan, gitu ya. Background-nya gimana, bisnisnya gimana, strukturnya gimana, model bisnisnya yang lagi ngerang gimana, yang lagi trending apa, gitu. Terus apa selain CV dan perusahaan? Ya terkait dengan jabatan yang dibuka, gitu. Jabatan yang dibuka ini adalah jabatan secara umum dan jabatan di PT itu, gitu. Misalkan ada jabatan yang dibuka, misalkan jadi sales gitu kan. Misalkan sales motor, ya at least kamu tahu dulu definisi sales secara umum, setelah itu sales motor tuh ngapain gitu. Jadi kayak gitu, yang umum sama yang spesifik di situ gitu. Nah, komunikasi verbal ini ya akan didukung ya, atau mendukung lah, mereka saling dukung. Ya, kemampuan komunikasi verbalmu ini akan mendukungmu untuk menerangkan ini dengan baik gitu. Jadi kalau kamu punya kemampuan komunikasi verbal yang bagus, pemilihan kata bagus gitu ya, suara kamu nadanya juga enak, penjelasannya juga enak gitu, terus tinggi rendahnya, nada gitu, tone-nya juga oke gitu ya, artikulasinya jelas. Oke, tapi kalau kamu
CV-mu kamu lupa, ya terkait perusahaan kamu nggak baca, pasti belepotan di situ. Gitu. Sehingga ini harus dipelajari lagi. Yang kedua, terkait dengan nonverbal. Nonverbalnya ini macam-macam ya. Ada eye contact. Ini aku sebut pertama karena ini yang nonjol di kamu. Aku dari tadi kan ngeliatin kamu juga gitu ya. Pada saat kamu menjawab, mata kamu pada saat berpikir yang kamu nggak yakin, kamu lihat ke kanan kiri gitu. Mata itu kok harus fokus gitu. Kalau misalkan kamu memang berbicara dengan orang langsung, tatap matanya. Kalau nggak pede tatap mata, bisa ada trik tuh tatap dahi di atas ini nih. Kalau nggak, misalkan kamu lewat online, ya udah matamu ke kamera gitu. Cuma karena aku lagi sambil coret-coret dan nulis-nulis soal kamu, makanya kadang lewat kamera, kadang lewat layar gitu ya. Gitu. Jadi eye contact-mu gimana, terus habis itu apa postur kamu gimana gitu. Maksudnya kayak tegapnya apa mau ngebungkuk gini atau miring kanan, miring kiri gitu. Itu diperhatiin. Habis itu gesture kamu gitu ya. Cara jalan, cara jabat tangan, cara duduk, cara batuk mungkin, cara meninggalkan tempat kalau kamu interview offline dan lain-lain. Ini pelajari lagi. Di sini kamu browsing aja unsur komunikasi verbal, di sini unsur komunikasi non verbal. Nah, komunikasi non verbal ini bisa digunakan untuk apa? Ini kalau bahasaku adalah mengintimidasi pendengar agar fokus saat kamu bicara. Jadi mereka nggak sambil lihat sana, lihat sini gitu. Mereka akan menikmati bagaimana kamu membawakan informasi ini secara verbal gitu. Jadi nonverbal ini lebih untuk narik gitu ya. Narik perhatian orangnya lah ibaratnya semacam itu. Ya kan? Itu. Nah, komunikasi ini sendiri karena tadi unsurnya ada pembicaranya, terus diterima, diproses sama otak, kasih feedback gitu ya. Yang alurnya itu juga random dalam arti kita nggak bisa. Namanya interview tuh satu pertanyaan, kamu jawab. Pertanyaan selanjutnya kamu jawab nggak gitu. Itu nggak kayak kuis. Kalau memang kita merasa itu butuh ditanyakan, kita akan gali, kita akan orek-orek terus di situ sebelum kita pindah ke pertanyaan selanjutnya atau konteks selanjutnya gitu. Sehingga kesiapan kamu macam-macam di sini gitu. Hubungannya dengan interview secara general ya, pastikan kamu baca ulang CV, pastikan baca ulang website, pastikan baca ulang job deskripsi gitu ya. Baca dari sosmed-sosmed gitu. Ya, biar apa? Ya, biar nanti komunikasi verbalmu ini ya akan lancar yang dibungkus dengan komunikasi nonverbalmu yang unik, menarik, sehingga orang tuh akan memperhatikan banget pada saat kamu menyampaikan sesuatu. Dan harapannya kalau ini terlatih, maka kamu bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang mereka mau, karena di sana akan ada unsur active listening-nya juga. Jangan sampai ditanya apa, jawabnya apa, dan lain-lain. Nah, balik lagi ke kendala kamu yang menurut kamu ini, aku ikutin kamu dulu ya. Kamu ngerasa bahwa komunikasi kamu tuh akan bermasalah yang kemarin itu, bahwa terkait dengan kalau ada studi kasus gitu. Ingat, studi kasus ini adalah case tertentu, keadaan yang biasanya tuh khusus, yang biasanya tuh tidak lazim, yang biasanya mungkin butuh penanganan khusus, baik dari perlakuan ke halnya atau durasinya harus lebih disegerakan ya, terkait dengan prioritas pengerjaan, kemungkinan efeknya ke pekerjaan dan pekerjaan selanjutnya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Perbanyaklah referensi gitu. Memperbanyak referensi ini paling gampang adalah kamu hobi baca deh gitu. Hobi baca apapun gitu. Pagi kamu suka baca koran yang beda-beda konteks, atau memang kalau memang bidang yang kamu lamar ini memang passionmu gitu ya, kamu harus tahu yang terupdate. Misal kamu suka bidang pendidikan gitu kan kalau di sini kan ngajar, coaching, teaching gitu-gitu kan ya. Kamu lihat gitu, bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia secara umum, kemudian sistem-sistemnya, kemudian perbedaan plus minusnya misalkan belajar online dan offline, bagaimana cara menjual servis-servis layanan terkait dengan pendidikan ini itu, bagaimana menawarkannya secara B2B ke instansi, ke pemerintah dan lain-lain gitu. Kendala apa yang biasa muncul? Hal-hal itu ada di internet gitu. Ini ada kasus macam ini, penyelesaiannya begini, ada kasus macam ini gitu. Kita tidak perlu mengalami halnya dulu, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang itu semua bisa kita temukan di internet. Gitu.
Toh kalau misalkan kita hobi membaca terkait dengan sektor yang kita lamar tadi, dan kamu belum pernah menemukan kasusnya di internet gitu, kamu akan secara ajaib ya gitu. Kamu akan menemukan benang merahnya gitu, bahwa hal semacam ini tuh bisa diolah semacam ini loh gitu. Jadi kamu udah punya feel-nya, udah ada sense-nya, udah ada seninya. Pada saat kita kebingungan karena kita di otak kita berusaha, kamu mau mata kamu lirik kanan kiri atas bawah, kita di otak nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya kamu jadi nggak pede gitu. Jadi referensi itu harus ada gitu. Jadi tadi sehingga apa? Bisa dibilang bahwa pada saat kita ingin melamar suatu pekerjaan, belajar kamu jangan potong-potong, bukan sepotong-sepotong per bagian. Lamar, sibuk lamar mulu gitu ya. Harus tiap hari tuh kamu bisa manage waktumu. 24 jam kurangi waktu tidur, kurangi waktu main, kurangi waktu bantu orang tua, kurangi waktu makan, ibadah dan lain-lain, kurangi waktu me time-mu gitu, akan ada waktu kosong yang bisa kamu gunain untuk hal yang produktif. Sebagian kamu pakai untuk lamar kerja, sebagian kamu pakai untuk ya personal development kamu, dan itu harus tiap hari. Jangan sampai kamu sehari tuh waktu produktifmu buat ngelamar doang. Terus malam atau sore ada panggilan, besok tes ini baru belajar gitu. Ntar habis itu enggak lagi. Terus dapat email besok pagi misalkan ada interview user 2 hari lagi pakai bahasa Inggris, mulai panik lagi gitu. Terus ada info 3 hari lagi ada medical check up, terus hari ini kamu puasa, hari ini kamu coba untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu ya. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi belajar tuh ya saat kita punya mental ngelamar, kamu belajar sampai paling ujung gitu. Biar kalau nanti sifatnya itu dijadwalkan, secara ketat, bahkan dadakan gitu, kamu udah siap gitu. Buat teman-teman juga ya, misalkan ada yang mau minta review CV sama aku, sharing sama aku, tapi nanti aja Kak kalau udah ada panggilan, ya terserah gitu. Kalau misalkan nih Kak, misalkan malam gitu kan, sore malam gini, terus kayak Kak besok kalau ada interview ini, aku harus belajar apa ya? Ya pasti aku arahin ke channel YouTube-ku. Kak aku ajarin dong besok aku mau ada interview. Aku pasti nolak, aku nggak mau. Karena percuma dadakan gitu. Kita harus persiapannya itu jauh-jauh hari. Jadi mending ngobrol aja sama YouTube-ku gitu. Ya tanpa mengurangi rasa hormat dan kemungkinan kalian tetap paham dengan kebut semalam gitu ya. Cuman aku akan lebih respect ke teman-teman yang mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dan itu success story dari teman-teman yang selama 9 tahun ke belakang ini aku ajarin. Jadi kalau persiapan kamu dari jauh, kamu bisa mencoba punya journey-nya ya kan. Baik kalau kamu masalahnya di interview ya, kamu punya journey-nya belajar interview itu gini loh gitu. Terus kamu yang kedua adalah kamu pernah merasakan salah dulu. Setelah kamu merasakan salah, terus kamu tanya sama internet lah, di internet, tanya sama ini itu, sama orang di sekitarmu, tanya sama aku atau kamu punya coach yang lain. Sehingga apa? Menanyakan sesuatu yang pernah kita coba dan kita pernah gagal di sana, sekali dikoreksi ingatnya lama. Kalau ingatnya lama, bisa berguna untuk dirimu sendiri, bisa berguna untuk orang lain kalau kamu memang mau sharing it gitu. Nah, itu yang harus dilakukan, oke? Kesimpulannya adalah pada saat kamu ada kendala terkait dengan pertanyaan interview, latihlah belajar bukan hanya sekedar oh pertanyaan gini cara jawabnya gini, bukan. Ditanyain ini tuh sebenarnya tuh mau ngelihat apanya kamu. Hal apa yang boleh disampaikan, hal apa yang nggak boleh disampaikan. Untuk hal yang boleh disampaikan, cara menyampaikannya bagaimana gitu. Jadi belajar interview itu jangan pertanyaan ini jawabnya gini ya, ntar kamu nggak memahami konteks. Pertanyaan berubah sedikit, kamu bingung itu maksudnya apa, gitu kan? Yang selanjutnya terkait dengan kalau ada studi kasus, maka percayalah ya kita dengan kasus-kasus yang sudah ada, baik di internet maupun di media yang lain lah gitu. Atau kalau belum ada, banyak-banyaklah baca agar kita nanti memunculkan kasus sendiri di pikiran kita dan kita tanya ke orang sekitar kita, nanti kalau ada kayak gini gimana ya? Pernah nggak sih ada kayak gini gitu? Itu nanti kamu akan kaya sendiri. Gitu. Seiring berjalannya waktu akan muncullah logika-logika untuk merangkai benang-benang tipis itu jadi satu benang panjang. Gitu ya, secara general gitu ya. Nanti di detail aku jelasin aja deh. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak lah? Yang sifatnya ini sih menyampaikan sebenarnya kalau dari studi kasus kemarin itu tuh dari aku nangkepnya dari segi
jawaban kreatifku menjawab tuh udah masuk ya, udah cukup kreatif. Tapi aku lupa jawab apa dan studi kasusnya seperti apa. Cuman aku tuh ada kelemahan atau minus di cara kurangnya tuh di cara untuk mempersuasi orang gitu loh. Kan kemarin Field Education Consultant apa ya, semacam sales gitulah, field sales gitu. Tapi diriku tuh kayak sebenarnya idenya tuh lumayan ya, maksudnya diapresiasi juga, cuman aku nangkepnya nggak lolosnya gara-gara aku kurang meyakinkan atau kurang untuk bisa ngajak orang untuk ikut yang aku omongin gitu, jadi kurang bisa untuk mempersuasi orang kayaknya sih Bang. Oke, mempersuasif orang ya. Kebetulan kamu lagi ngomong sama seorang sales gitu. Aku kasih gambaran generalnya aja gitu. Aku bukan HR ya, tapi aku user. Tapi aku dunia aku sales and marketing. Aku kasih gambaran singkat, sisanya kamu pelajari sendiri gitu ya. Bagaimana kamu biar punya persuasive communication gitu ya. Bagaimana cara mengajak orang atau meyakinkan orang, banyak kok caranya. Kamu browsing dulu, habis itu dipraktekin. Tapi gini, pada saat ada suatu kasus ya, fokus kan itu panjang tuh kasus, mau kamu baca atau kamu dengerin. Di dalamnya ada kata-kata kunci. Ya, kata-kata kunci ini nanti kamu akan muncul sebagai suatu masalah ya, masalah yang ada di konsumen, yang ada di pasar. Mereka tuh ada masalah apa? Terus kita itu menyediakan solusi apa gitu loh. Ya kan? Mereka punya masalah, kita punya solusinya. Intinya kan adalah meyakinkan mereka bahwa masalah mereka akan tertangani dengan solusi kita, kan gitu. Masalah Anda soal ini, kita punya ini. Masalahnya ini, kita ada ini. Masalahnya ini, kita ada ini, misalkan gitu. Ya kan? Nah, lalu apa yang harus dilakukan di sini? Fokuslah gitu. Ya, kamu harus browsing dulu. Karena takutnya kamu nggak tahu education consultant tuh harus ngapain. Ya, menawarkan kerjasama tuh gimana gitu, siapa aja klien kita, kenapa harus pakai kita, kalau nggak pakai kita gimana, apa yang kita tawarkan gitu. Misalkan menawarkan apa, kita punya kurikulum pembelajaran baru nih, materinya ini, targetnya ke siswa-siswa ini, outputnya semacam ini Pak gitu. Nah, kamu menyampaikannya apa, gini, apapun produkmu ya, mau itu barang, jasa, banyak yang bisa dijual di pasar ya. Kalau kamu mau baca buku S2 ada buku marketing management. Jadi jenis produk atau sesuatu yang bisa dijual di pasar. Ada barang, jasa, informasi, event dan lain-lain gitu ya. Intinya mau apapun produk yang dijual, kamu sampaikan 3 hal. Fitur, 2 advantage, 3 benefit. Fitur-fiturnya apa gitu ya, keunggulannya apa dibandingkan dengan menggunakan dengan konvensional, menggunakan dengan produk lain. Ingat, tidak perlu menjelekkan produk lain dan tidak perlu merendahkan produk sendiri, dan sampaikan secara jujur gitu. Kita ada fitur-fitur ini, advantage-nya adalah kalau yang sana cuma bisa dibuka, kita bisa dibuka tutup banting ya, bisa gitu. Benefitnya apa? Kalau biasanya Anda bisa melakukan itu dalam waktu lama, kita bisa dalam waktu singkat. Kalau biasanya Anda melakukan itu butuh tenaga orang banyak, kita bisa cukup dengan 1 orang. Kalau misalkan kalau ada itu, Anda ada kerusakan, benernya susah. Kalau dengan ada ini, selain ada garansi ini, kita juga ada layanan ini itu gitu. Ini tuh sampaikan dari sisi ini semua aja gitu. Fitur-fiturnya apa yang kamu tawarkan gitu. Fitur-fitur unggulan itu advantage-nya gitu. Ya. Keuntungannya kelebihannya, keuntungannya dan benefit. Ini manfaatnya kalau menggunakan ini apa gitu. Keunggulannya dan manfaatnya gitu. Cukup ini aja gitu yang harus kamu sampaikan. Nah, persuasif itu kamu harus dilatih gitu. Latihnya apa? Latih ngomong. Kalau kamu mau ada teman-teman di situ yang orang-orang sales, coba iseng kalian apa? Role play. Gitu. Role play ini wajib biar kamu tuh terbiasa. Kamu punya kenalan orang, pengen jadi sales semua gitu ya. Latihan dong, kamu coba jadi penjual, aku pembelinya deh.
latihan ngomong biasa. Setelah itu aku jadi pembeli yang banyak nanya ya. Aku jadi pura-pura jadi pembeli yang galak ya gitu. Simulasi. Oke, gantian ya gitu. Harus kayak gitu. Kalau kamu jadi sales. Makanya sales dengan jam terbang tinggi, jagung mau konsumennya ngomong apa, kau bisa melintirin lagi gitu. Jadi setiap yang muncul dari mulutnya tetap menarik. Jangan baru nawarin ditolak langsung minder, aduh susah ya jualan ya ternyata gitu. Enggak gitu. Kalau udah ada mental sales enggak gitu. Setiap penolakan tuh bisa kamu pelintirin sehingga apapun jawaban mereka tuh harus beli. Kalau nggak beli rugi loh nanti. Munculkan urgensi gitu. Ya baca-baca buku sales dulu ya gitu. Tapi intinya kayak gitu. Kamu baca dulu ya terkait cara komunikasi yang persuasif gimana, terus dasar dari sales tuh ngejual apa gitu. Ada yang ngejual, ingat ya, jangan ngejual. Ada yang pakai triknya jangan ngejual barangnya, tapi ngejual momennya, ngejual feelingnya, ngejual experience-nya, gitu, ya kan? Gitu. Berarti kalau sales tuh lebih ke pinter ngomong gitu ya, Pak? Pinter ngomong. Terus kalau bedanya marketing, sales dan marketing tuh beda nggak sih, Pak? Beda, browsing dulu. Aku nggak mau jelasin yang basic-basic ya, gitu. Pelajari dulu, Iya. pelajari dulu, tanyain ke aku, baru ntar aku leksi. Biar tadi ingetnya lama, gitu. Kalau belajar dari nol, yang udah biasa review sama aku pasti tahu, gitu. Aku malas jelasin dari nol, gitu. Biar kamu, kalau semuanya disuapin dari nol, percuma, gitu. Ya kan? Iya. Browsing dulu. Siap. Perbedaan sales dan marketing. Apa tuh? Mau nanya, tapi balik lagi ke CV, itu tadi sebenarnya kan ada beberapa kualifikasi yang harus bisa bahasa Inggris dan sebagainya gitu kan, walaupun pasif gitu. Sebenarnya tuh lebih baik CV yang bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris, tapi yang kadang tuh ngerasa kurang pede gitu loh, kayak ini grammarnya bener nggak ya, atau secara nulisnya atau apanya gitu. Lebih baik bahasa Indonesia aja atau bahasa Inggris? CV terkait bahasa. Aku share lagi udah muncul ya. Iya, sudah. CV terkait dengan bahasa. Ya, urutan paling atas adalah gunakan bahasa sesuai dengan yang diminta sama lokernya. Di loker itu ada nggak gitu. Kayak di info loker itu bahwa silakan kirimkan CV maksimal sekian MB dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris. Kalau ada ikuti gitu. Jadi ini penentuan bahasa pada CV dan satu dokumen lamaran itu ya, gitu. Terkait dengan tadi ada nggak permintaan bahasa tertentu dalam CV-nya. Kalau nggak ada, yang kedua adalah cek ada nggak terkait dengan kewajiban bahasa tertentu tapi secara tersirat gitu. Misalkan lokernya pakai bahasa Indonesia nih, dibutuhkan admin sosial media, syarat pria atau wanita, usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA, mampu berbahasa Inggris minimal pasif dan lain-lain. Gitu. Ini loh, di sini kan si lokernya bahasa Indonesia, kualifikasinya minimal bahasa Inggris. Ini kan kesempatan untuk pamer bahwa aku bisa bahasa Inggris loh, bahkan aktif, nggak cuma pasif gitu. Gitu. Sehingga tadi kalau nggak ada di CV itu nggak ada kewajibannya pakai bahasa apa, lihat ada kesempatan untuk branding nggak buat kamu nonjolin. Gitu. Bisa lewat ini misalkan, atau lewat ini perusahaan tuh multinasional nih, impor ekspor misalkan, ini ada cabangnya di luar nih gitu misalkan. Ya udah bagus kan? Oh ini klien-kliennya ekspat nih gitu. Oh ini produknya udah nyebar ke seluruh dunia nih gitu. Ya itu pakai bahasa Inggris gitu. Baru nanti hierarki yang selanjutnya adalah gunakan bahasa yang sama dengan lokernya gitu. Jadi lihat dulu kesempatan-kesempatan ini. Gitu. Tapi kalau kamu nggak punya waktu untuk merubah ini, amannya adalah silahkan gunakan bahasa Inggris aja deh. Tapi kan aku kadang nggak yakin loh, nggak yakin kalau nggak dicoba mau sampai kapan? 10 tahun lagi juga nggak yakin. Dengan kamu berani pakai bahasa Inggris, ya pura-pura bisa dulu ini, pura-pura bisa, tapi kan di belakang kamu belajar. Gitu. Loker pakai bahasa Inggris, lamaranmu pakai bahasa Inggris, belum tentu nanti di interview pakai bahasa Inggris. Di interview pakai bahasa Inggris, belum tentu nanti kerjanya bahasa Inggris. Gitu loh.
Tapi kalau kamu nggak nyoba, kalau kamu nggak belajar, terus mau kapan? Sampai kapan? Gitu. Jadi kalau ada yang kita nggak bisa dipelajari, ya bukan dihindari. Tapi ya Iya. dilakukan, tadi aku bilang, salah dulu biar nanti kalau dikoreksi ingetnya lama. Salah dulu, di belakang kamu belajar. Gitu. Nanti kayak, oke, nanti kalau ada kayak gini lagi, nggak bakal salah, bahasa Inggrisku udah bagus. Gitu. Itulah cara belajar ya gitu. Dan penentuan bahasanya ya. Tuh. Iya. Kalau pakai ETS Berarti, Friendly juga pakai bahasa Inggris. jadi kalau CV-nya pakai bahasa Inggris, itu badan email atau surat lamarannya gitu juga harus pakai bahasa Inggris gitu ya, Mak? Iya dong. Atau, Ya harus Inggris semua dong. oh berarti satu bahasa gitu ya? Kecuali memang dokumen-dokumen yang nggak bisa kamu rubah, KTP misal atau ijazah, transkrip itu memang ada yang bilingual, ada yang satu kan, ya udah. Iya. Terus kalau font itu sebenarnya kadang kan tadi ada yang lebih dari 1 halaman sampai 3 halaman gitu kan, sebenarnya ukuran font yang standar itu untuk CV 12 gitu, atau yang penting gimana Ya Kak untuk ukuran 11 fontnya? 12 boleh. Dan jenis fontnya yang umum dipakai Calibri, Times New Roman. Calibre, New Roman, Century Gothic, Verdana, Tahoma, gitu-gitu, Arial. Udah gitu-gitu aja. Jangan pakai font huruf yang hurufnya jadi panjang-panjang gitu. Kan ada tuh font yang hurufnya jadi panjang-panjang gitu. Jadi aku terserah ya kamu namanya gimana gitu. Jadi jangan pakai font yang hurufnya tuh kayak misalkan H, A, ada ya huruf kayak gini-gini ya. Pernah lihat ya? N, D. Ada Atau yang panjang. yang hurufnya tuh berjauhan kayak Nur misal gini. Gitu. Nanti kamu akan lihat ada kan font-font kayak gini ya. Jangan pakai font-font yang kayak Ada. begini nih gitu. Apalagi yang kayak tanda tangan gitu. Nur gitu. Latin. Oh, aku nggak usah. Iya, iya. Tapi kemarin saya kan coba lewat lewat web gitu, submit CV gitu kan. Udah pakai Calibri kalau nggak salah. Itu kan kalau MC ATS itu kan langsung kayak otomatis gitu kan Pak, kebaca gitu kan. Nah, ada beberapa apa namanya, beberapa poin yang dia tuh nggak kebaca, padahal udah pakai Calibri dan sama juga sama kayak temennya yang lain. Dari Apa dari fontnya mana kamu tahu dan nggak kebaca? beberapa Dari mana kamu? kan ada apa namanya kayak kotak pilihan gitu kan Mbak, yang pendidikan tahun gitu-gitu kan. Kalau udah upload CV ATS itu kan otomatis keluar. Nah, ada beberapa yang pengalaman kerja kalau nggak salah itu tempatnya itu nggak keluar, padahal di CV udah pakai apa namanya Calibri gitu. Berarti Tapi tatanan ya cuman desain kamu, tata letaknya gimana? Pakai textbox enggak? Spacingnya gimana? Ada karakter-karakter tertentu enggak gitu? Lebih ke sana sih. Berarti dia nggak scan tuh di situ. Oke. Habis ini aku jelasin lagi ya di sesi detail ya.